Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan ya bagaimana cara memasukkan laporan penelitian atau PKM di kalangan dosen ya. Baik, kita langsung masuk aja di sister kita. Nah, setelah itu kita langsung ke menu kiri ya, di bagian pelaksanaan pengabdian. Kita klik. Nah, di sini kita ada beberapa opsi. Ada pengabdian, ada pembicara, ada pengelola jurnal, ada jabatan struktural ya. Bedanya apa antara keempat ini? Oke, kita coba klik satu-satu ya. Yang pengabdian itu ya sebelumnya ya, untuk menambah kegiatan sama aja dengan yang tadi ya, dengan penelitian kita tambah. Ya. Jadi begini untuk yang pengabdian ini, yang bagian pengabdian itu adalah di sini ada dua kategori ya. Yang pertama itu kategori melaksanakan hasil pendidikan ya, pengembangan hasil pendidikan dan penelitian dalam artian begini. Jadi kalau ada apa namanya hasil riset teknologi hasil riset gitu ya. Misalkan gitu ya riset media eh, pembelajaran yang berbasis teknologi misalnya apa ya kayak VR gitu ya dan lain sebagainya itu langsung dikembangkan atau langsung di apa ya diaplikasikan atau langsung kita berikan kepada orang lain ya atau kita lakukan pengabdian kepada orang lain. Nah, itu maksudnya ke situ untuk yang bagian pengabdian ini ya. Termasuk di bagian yang kategori kedua ini ya. Jika kita mempunyai sesuatu yang akan kita berikan gitu ya, yang tentunya berupa produk istilahnya begitu ya, yang di sini ya. Berupa produk itu yang akan dilaporkan di bagian pengabdian ini ya. Jadi kita punya produk, ya, kita akan memanfaatkannya kepada orang lain atau memberikannya kepada orang lain ya. Misalnya tadi apa teknologi ya, pembelajaran berbasis teknologi melalui VE dan atau apa gitu ya. Itu terserah aja. Nah, di sini memang harusnya adalah produk yang akan kita kembangkan atau akan kita berikan kepada orang lain ya. Terus yang bagian ini pembicara, nah ini sudah umum sekali ya sebagai di ranahnya seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya. Oke, oke, berikutnya pengelola jurnal ya. Di sini pengelola jurnal itu baik sebagai editor ya. Kita cek dulu ya ini sebagai apa. Yang diakui, ternyata yang diakui cuman ada dua ya. Ada satu sebagai editor, baik di skala nasional ataupun internasional. Oke, yang berikutnya ada jabatan struktural ya. Kita coba cek ya struktural. Nah, di sini pilih tugas, jenis kegiatan ya. Coba kita cek ya. Nah, ternyata di sini struktural itu adalah berkaitan dengan nah ini ya. Kita bisa lihat jabatan tugasnya itu adalah sesuatu gitu ya eh, yang cukup ini ya. Kalau strukturalnya hanya sebagai ketua apa gitu ya, ketua atau kepala sekolah dan lain sebagainya, itu belum ya. Di sini jabatannya lumayan tinggi ya, seperti itu. Kalau seperti saya yang masih S2 ini jabatannya tidak terlalu tidak tinggi ya. Oke, kita langsung aja ya ke bagian pengabdian. Jadi yang saya akan isi adalah sebagai pembicara. Karena saya belum mempunyai produk yang akan saya berikan kepada masyarakat. Seperti itu ya. Belum punya produk real ya, produk nyata berbentuk barang. Belum seperti itu. Jadi saya hanya sebatas pembicara. Oke, kita langsung tambah. Nah, di sini ada kategori kegiatan ya, sama seperti tadi. Yang bintang yang wajib diisi, yang tidak bintang bisa sunnah atau bisa dilengkapi. Oke, kita masukkan kategori. Nah, oke, kita klik. Nah, di sini ada terjadwal atau terprogram. Nah, ini maksudnya mempunyai kegiatan semesteran atau tahunan seperti itu ya, yang berkala nasional, internasional ataupun lokal seperti itu. Dan itu sudah terprogram setiap tahunnya atau setiap semesternya seperti itu ya. Oke, karena yang saya ini kegiatannya adalah kegiatan eksidental. Untuk mencentang ini, itu hanya dosen yang tahu ya. Hanya kita yang pengisi yang tahu seperti itu. Maka di sini saya akan mencentang yang tingkat yang insidental, tingkat nasional tapi ya. Kenapa? Karena pelaksanaannya itu punya saya lintas provinsi itu.
Oke, kalau yang lokal ya silahkan yang lokal ya di area rumahnya istilahnya begitu ya, atau menjadi pembicara di kampus lain tapi dalam satu wilayah seperti itu ya. Itu tingkat lokal ya. Kalau tingkat nasional sudah antar provinsi, internasional antar negara ya. Oke, kita klik yang nasional. Nah, pilih capaian luaran. Oke, kita pilih. Nah, karena punya saya itu adalah publikasi ya. Luarannya apa ya? Yang tahu ini yang dosennya, yang isi ya. Luaran yang seperti ini yang tahu itu dosennya. Oke. Kalau punya saya itu sebagai apa? Publikasi. Kalau punya saya hasilnya saya publikasikan. Di sini ada pembicara sebenarnya, tapi kan di sini sudah kegiatannya pembicara. Jadi saya lebih apa? Lebih akan mencetak publikasinya karena memang realnya itu hasilnya saya publikasikan. Oke, lihat di masa sebelumnya nggak ada ini ya, karena nggak ada apa namanya kegiatan PKM yang Lita Primas, berarti kita kosongnya aja. Terus kategori pembicara, pembicara dalam pertemuan ilmiah, pembicara kunci, pembicara atau narasumber pada pelatihan atau penyuluhan ceramah. Jadi ini kalau pertemuan ilmiah itu kalau punya saya sih di ranahnya gitu ya. Pertemuan ilmiah karena mengapa? Karena sebagai itu kegiatannya di ranahnya apa? Universitas atau sekolah tinggi ataupun perguruan tinggi istilahnya begitu ya. Yang itu rata-rata kegiatannya dan pesertanya itu mahasiswa dan kegiatannya itu adalah mengarah kepada pertemuan ilmiah. Kalau pembicara kunci ini jadi kayak semacam ini ya. Jadi tidak ada apa? Tidak ada pembicara lain istilahnya begitulah ya. Nah, ini pelatihan atau penyuluhan atau ceramah. Jadi ini pada kegiatan yang pelatihan yang ini ya, yang asli istilahnya begitu ya. Ada kalau ini ya asli tapi ini pertemuan ilmiah biasa bukan pelatihan yang seperti untuk membuat produk tertentu gitu ya. Terus judul makalah ini langsung aja judul kegiatannya atau judul laporannya ya. Kalau saya langsungkan saja, saya samakan dengan apa namanya laporan akademiknya. Saya langsungkan aja adalah pendampingan ini ya. Oke, kita masukkan di sini. Oke, nama pertemuan ilmiah. Jadi ini saya samakan aja ya, pendampingan penulisan artikel ilmiah. Tapi ini dibuang tip and triknya. Oke. Oke, tingkat pertemuan kita klik di sini nasional ya. Terus penyelenggara, ini nama penyelenggaranya siapa? Di sini nama penyelenggaranya ada di surat undangannya ya, surat permohonan narasumbernya atau surat undangannya. Nah, di sini ya ada nama kampusnya ini udah sekolah tinggi. Nah, ini kita copy di sini. Oke, oke, udah ya. Ada tulisan nggak? Oh, ada ya ternyata. Oke, ada tulisan di logonya ada Pamekasan. Ini tambah Pamekasan biar lebih lengkap aja. Oke, tanggal pelaksanaannya tanggal 11 November 2023. Ini sini ya, di sini kita ganti tahunnya di atas ini. Kita ganti tahunnya 2023. 2023 bulan November. 2023 November tanggal 11 November. November tanggal 11 November. Oke. Bahasa Indonesia ya. SK penugasan. Jadi SK penugasan ini adalah SK yang ditugaskan dari afiliasi kita atau dari kampus kita ya ke ke lokasi itu seperti nomor SK-nya berapa gitu ya. Kita cek ini nomor SK-nya itu kalau saya ada SK ada surat tugasnya ya. Nomornya ini ya. Oke, nomor SK 014 titik 18 014 titik 18 kita tulis nggak bisa di copy
I stay PT garis ya, ini ya, slash I kecil stay dot PT dot stay dot PT PT 9/2023. Oke, tanggalnya kita cek 1 November. Tanggalnya 2023, 2023 November, 1 November. Oke. Nah, itu berikutnya kita balik lagi ya ke dokumen yang akan kita masukkan apa ya. Sama seperti yang tadi ya. Kita pilih filenya. Nah, di sini yang akan saya masukkan itu adalah laporan akademiknya ya. Laporan eh, laporan akademik nama besar ini, Pak. Kecilin aja lah. Laporan akademik, pilih lainnya biar cepat. Ya, setelah itu kita tambah dokumen lagi, tambah dokumen baru, kita klik. Oke. Yang berikutnya itulah permohonan ya. Ini permohonan narasumber. Pilih lainnya, cepat. Terus yang ketiga, pilih file. Di sini adalah surat tugas tawarin. Surat tugas. Yes. Oke, pilih file lain. Oke, setelah itu kita simpan. Gampang kan ya? Gitu aja ya. Setelah itu kita back, kita cek ya. Sudah masuk satu, kita cek. Ceknya begitu ya di tanda seru ini di detail data. Oke, sudah ya. Nah, oke, kurang lebihnya begitu ya cara memasukkan data kita di akun Dita Primas atau data pengabdian atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kita di Dita Primas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.